Saudara, kita beralih ke informasi lain. Masa kampanye pemilu 2024 telah berakhir. Alat peraga kampanye yang terpasang di sejumlah ruas jalan pun mulai diturunkan oleh petugas gabungan. 2.300 personel petugas gabungan dikerahkan untuk menurunkan APK pada Sabtu malam. Pemprov DKI Jakarta mulai mengerahkan petugas Satpol PP untuk menyisir sejumlah ruas jalan protokol ibu kota, salah satunya di kawasan Semanggi. Alat peraga kampanye yang terpasang di jalan mulai diturunkan petugas. 1 unit krain juga dikerahkan untuk menjangkau APK yang terpasang di ketinggian. Penertiban ini dipantau langsung oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono guna melihat penurunan baliho-baliho di jalan protokol. Penurunan APK ini menandai masuknya masa tenang sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Total ada 2.300 personil petugas gabungan untuk membersihkan APK di ibu kota. Alat peraga kampanye yang memang sudah memasuki masa tenang, ya, tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Februari sudah masuk masa tenang dan kegiatan kampanye sudah berakhir pada tanggal 10 Februari. Meski telah diturunkan, masih terdapat sampah APK yang berserakan di jalan. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) harus bekerja ekstra untuk membersihkan sampah APK tersebut. Sejumlah APK seperti spanduk, poster hingga baliho sudah tak ada lagi terlihat di kawasan tersebut. Kalau ini saya kurang tahu deh yang ini nih. Tergantung dari ininya, dari apa? Anak-anaknya mau dibawa kemana gitu. Oh gitu. Kalau yang udah pecah-pecah begini, mungkin kalau yang pecah-pecah gini dibuang ya? Buang, biasanya dibuang. Kalau yang masih utuh, kan semalam disortir semua. Oh, disortir dulu. Disortir semua dibawa ke kecamatan. Tidak hanya ruas jalan protokol, penurunan APK ini juga dilakukan di kawasan lingkungan warga. Penertiban ini akan digelar hingga 13 Februari nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Memasuki masa tenang pemilu 2024, Bawaslu RI bekerjasama dengan Satpol PP Kota Bandung menurunkan alat peraga kampanye APK di sejumlah ruas jalan. Penertiban APK dilakukan sejak Minggu dini hari, dimulai dari kawasan pusat Kota Bandung. Atribut kampanye seperti baliho dan bendera partai ditertibkan, mulai dari Jalan Paster, Jembatan Layang Pasopati hingga seluruh Kota Bandung. Total ada 2.700 personel Satpol PP yang dikerahkan untuk menurunkan APK selama masa tenang di Kota Bandung. Bawaslu juga menginstruksikan jajarannya untuk berpatroli sepanjang masa tenang agar tidak ada kegiatan unsur kampanye. Saudara, langsung saja kita sapa dua jurnalis Kompas TV. Ada Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat dan Fedriska Ananda di Jalan Sudirman, Jakarta. Kita ke Bandung terlebih dahulu. Ninda, hingga siang ini apakah penertiban alat peraga kampanye di Kota Bandung masih berlangsung? Dan di daerah mana saja yang terpantau masih ada APK? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Saat ini sebetulnya masih berlangsung terkait penertiban APK atau alat peraga kampanye di kawasan Kota Bandung dan sekitarnya. Sebetulnya terkait penertiban APK ini sudah disesuaikan dengan peraturan PKPU nomor 15 tahun 2023 yang kemudian diterapkan langsung oleh Bawaslu RI yang menggandeng Satuan Pamong Praja Kota Bandung untuk kemudian dapat menerapkan penertiban APK di kawasan Kota Bandung dan sekitarnya. Saat ini penertiban APK di Kota Bandung sudah diberlakukan sejak pada Minggu dini hari, tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat, hingga saat ini masih berlangsung. Dan salah satunya di kawasan tempat kami melaporkan, yakni di Jalan Pasar Kiara Condong atau Jalan Ibrahim Anji, masih dilakukan penertiban APK oleh sejumlah petugas dari Satpol PP Kota Bandung. Saudara, jika kita lihat seperti apa kondisinya pasca penertiban, sebetulnya masih ada beberapa atribut kampanye berupa bendera-bendera partai, kemudian juga baliho dan lain-lainnya. Jika Anda lihat di belakang saya juga masih terpampang nyata, saudara. Namun saat ini sebetulnya petugas dari Satpol PP masih melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang lainnya begitu. Karena kita sudah tahu bahwa Satpol PP ini sudah menurunkan petugas kurang lebih 2.700 petugas ataupun personil untuk dapat menertibkan APK yang kemudian juga diganti tim, per timnya ini 60 personil yang kemudian nanti bergiliran.
saat ini masih berlangsung. Jadi untuk kita dapat simpulkan bahwasannya untuk APK saat ini masih belum 100% clear ya, areanya masih ada beberapa yang masih terpampang seperti itu Mercy dan juga saudara. Dan selain itu Bawaslu RI juga setelah menginstruksikan jajarannya, begitupun juga kepada Satpol PP Kota Bandung untuk dapat melakukan patroli selama masa tenang untuk kemudian dapat menjaga netralitas, kemudian dapat menjaga opini-opini yang tidak seimbang untuk menjelang pemilu 2024 yang kita tahu 14 Februari ini sesaat lagi, dan masa tenang ini kemarin atau per hari ini, maksud kami per hari ini 11 Februari 2024 hingga ke 13 Februari 2024. Dan jika tadi kami ditanyakan kemudian lokasi mana saja yang sudah masih ada APK-APK, jika kemarin sudah dilakukan oleh Satpol PP pembersihan itu di area Monju, kemudian juga jembatan Profesor Muhtar atau yang lebih kenal sebagai jembatan Pasopati itu sudah clear. Kemudian jika tadi kami memantau dari sepanjang perjalanan dari kantor menuju ke tempat kami melaporkan, ini masih ada beberapa alat peraga kampanye yang masih terpampang, begitu Mercy dan juga saudara. Setidaknya atau mungkin diantaranya ini adalah Gatot Subroto, setelah kami lihat masih ada APK, kemudian juga Jalan Laswi dan kemudian Jalan Sukabumi. Namun dipastikan ini petugas dari Satpol PP Kota Bandung menargetkan bahwa APK ini akan clear ataupun bersih di sepanjang jalan Kota Bandung, ruas-ruas jalan ataupun di sekitarnya. Ini ditargetkan 13 Februari sudah bersih. Kembali ke studio, Mercy. Dari Bandung kita bergeser ke Jakarta. Fedriska, bagaimana penertiban alat peraga kampanye di Jakarta? Apakah sudah 100% steril, Fedriska? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Sama seperti halnya di Bandung dan juga di sejumlah provinsi lainnya di Indonesia, ini penertiban atribut ataupun atribut partai ataupun alat peraga kampanye ini sudah mulai dirapikan, sudah mulai dicopot begitu ya oleh petugas gabungan terdiri dari Satpol PP, petugas oranye, juga tadi kami lihat juga dari Dishub begitu ya, dan juga TNI Polri. Nah, kalau misalkan jika dibandingkan dengan tadi pagi, kalau misalkan kami pantau Mercy dan juga saudara, di mana memang untuk di sejumlah daerah terutama di jalan-jalan protokol ini sudah tampak bersih. Namun memang kalau misalkan kita lihat di jalan-jalan kecil ini masih ada begitu ya alat peraga kampanye yang masih belum dicopot ataupun ditertibkan. Salah satunya ini di tempat kami melaporkan saat ini di Jalan Pejompongan menuju ke arah Palmerah begitu ya, di mana kalau misalkan tadi kami pantau di jalan daerah Sudirman ini sudah rapi, sudah tidak ada lagi alat peraga kampanye ataupun baliho yang terpasang di jalan. Namun kalau misalkan untuk di Jalan Pejompongan ini masih tampak begitu ya ada baliho ataupun dari salah satu pasangan calon begitu yang masih belum ditertibkan, karena memang untuk dalam mekanisme pencopotannya sendiri ini berkoordinasi antara dari Bawaslu, KPU bersama dengan petugas Provinsi DKI Jakarta. Jadi yang memang ditangani oleh Pemda ini sudah dicopot, namun kalau misalkan untuk billboard ataupun papan reklame ini memang koordinasinya terkait dengan partai dari pengusung dari paslon itu sendiri. Nah, hingga saat ini kalau misalkan kami pantau, jika dibandingkan dengan tadi pagi ini sudah sangat rapi, bahkan puing-puingnya juga sudah dicopot. Dan untuk kegiatan menjelang nanti pemilihan pada tanggal 14 Februari nanti ini hingga tanggal 13 ini tidak diperkenankan untuk dapat dilakukan acara kampanye apapun, termasuk tadi pagi ini di jalan CFD di Jenderal Sudirman ini tidak diperkenankan untuk dilakukan CFD meskipun masih ada warga yang masih berolahraga, namun tidak satupun tampak kegiatan berkampanye yang kami pantau yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda, jurnalis yang melaporkan langsung dari kawasan Pejompongan Jakarta Pusat, dan sebelumnya ada Ninda Destiani yang melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.